Udah menjelang buka puasa, ragu keluar darah haid gitu. Ini puasanya batal atau masih tetap dilanjut? Terus saya mau minum obat penunda haid nih biar full gitu puasanya. Itu hukumnya gimana ya, saudara? Ulama yang memakruhkan mengubah kebiasaan haid di waktu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wawasan Masir, kali ini kembali lagi bersama kita di segmen Tanya Ustazah. Kali ini kita akan membahas spesial tentang fikih-fikih wanita khususnya di bulan Ramadan. Dan di tengah-tengah kita hadir Ustazah Mutia Fairuzi, seorang mahasiswi Universitas Al-Azhar Kairo yang sedang melanjutkan S2 ya, Ustazah? Ya, betul. Sekarang tahun keberapa tuh? Tahun kedua. Tahun kedua. Nah, pertanyaan kali ini berawal dari keresahan kita sebagai wanita khususnya di bulan Ramadan. Ini hukumnya gimana ya? Ini hukumnya gimana ya? Jadi langsung saja ya. Pertama, jadi kan biasanya tuh kita sebagai wanita ya udah menjelang buka puasa, ragu keluar darah haid gitu. Ini puasanya batal atau masih tetap dilanjut atau jadinya udah batal gitu? Oke, jadi mula-mula kita dudukkan terlebih dahulu kasusnya. Ketika dia melihat darah menjelang berbuka puasa, ya kan tadi kasusnya melihat darah menjelang buka puasa, berarti darah yang turun dari seorang wanita ini itu sebelum masuk waktu sholat maghrib, ya. Berarti di sini jelas bahwasannya puasanya batal. Karena kenapa? Karena darah tersebut keluar sebelum berakhirnya atau sebelum terbenamnya matahari, yang dimana setelah matahari terbenam kan puasa sudah kita iftar gitu ya, ketika ghurubu syams. Maka ketika darah itu keluar sebelum waktu iftar, sebelum masuk waktu azan maghrib, maka jelas di sini batal. Sehingga ketika darah keluar walaupun sedikit, walaupun lahdzah, yang mana hitungan lahdzahnya ini walau nuqtah, walaupun darah yang keluar itu hanya setetes, maka jelas di sini puasanya batal. Begitu ya. Tapi kalau misalnya ragu gitu kayak udah mendekat ini buka puasa, udah menjelang maghrib, kita ragu kayak ini bukan sih darah haid, tunggu buka dulu deh baru diperiksa gitu. Jadi jatuhnya kayak ini kelarnya habis maghrib gitu. Itu kayak ragu, kita lanjut aja atau gimana? Jadi begini, kalau memang gambaran kasusnya bukan menjelang, ketika darah itu keluar menjelang buka puasa, menjelang masuk waktu maghrib, jelas puasanya batal. Akan tapi ketika dia mendapati darah setelah masuk azan maghrib, kemudian setelah masuk azan maghrib dia ragu apakah darah ini tuh sebelumnya keluarnya setelah azan maghrib atau sudah keluar sebelumnya, dari sebelum azan maghrib. Nah, maka di sini ada keraguan. Maka bisa kita kembalikan kepada kaidah fikih, yaitu al-aslu idhofatul hadisi ila aqrabi awqatihi. Jadi kita menyandarkan suatu hukum itu kepada waktu terdekatnya. Waktu terdekatnya adalah waktu di mana kita mengeceknya. Ketika kita mengeceknya adalah ketika kita sadar bahwasanya ada darah di sana. Kapan dia sadar ketika ada darah? Dia baru sadar ketika sudah masuk waktu sholat maghrib. Nah, berarti hukumnya haidnya itu al-hadis, bahwasanya haidnya itu betul-betul turun setelah sholat maghrib. Maka al-wuqu'u fil qarib, terjadinya sesuatu di waktu yang lebih dekat, itu mutayaqan. Itu kita bisa yakini karena kita melihatnya setelah maghrib. Adapun wal ba'id itu masykukun, yang jauh itu diragukan. Yang jauh itu kapan? Sebelum masuk waktu sholat maghrib. Sehingga di sana kita ragu apakah sebelum sholat maghrib atau setelah sholat maghrib, yang kita yakin karena kita mengeceknya setelah sholat maghrib. Nah, maka dikembalikan
ke waktu terdekatnya, yaitu waktu kita ngecek. Oh, jadi batal. Jadi batal ketika memang kita melihatnya, karena nahkum bil bahir, kita melihatnya setelah masuk azan maghrib, setelah masuk waktu maghrib. Adapun ketika menjelang berbuka puasa kita mendapati darah, maka jelas di sini puasanya batal. Karena belum masuk waktu maghrib. Gitu. Jadi intinya batal, guys. Terus salah satu pengalamannya, kan wanita itu siklus haidnya beda-beda ya. Ada yang dapat awal Ramadan atau akhir Ramadan. Nah, ini saya dapatnya biasanya akhir-akhir nih. Jadi udah puasa full sampai 20 hari, tiba-tiba di 21 kayak ngerasa besok kayaknya haid deh, kayak gitu. Terus saya mau minum obat penunda haid nih buat biar full gitu puasanya. Itu hukumnya gimana ya, Saudara? Kalau kita minum obat penunda haid. Oke, berarti di sini kasusnya dia dia mengkonsumsi obat penunda haid agar supaya Ramadannya itu terjalankan secara penuh. Dia bisa qiyamul lail secara penuh, dia bisa sholat tarawih secara penuh, dia bisa berpuasa secara penuh. Maka sebenarnya penggunaan obat penunda haid itu tidak ada larangannya, boleh saja hukumnya, tapi dengan catatan. Catatannya adalah memang digunakan ketika kita yakin tidak akan mendatangkan doror bagi kita seorang perempuan ketika menggunakan obat tersebut. Maka untuk memastikan doror itu perlu istisyarah dari dokter, perlu istisyarah itu konsultasi kepada dokter. Jadi harus atas resep dokter. Karena kenapa? Karena obat penunda haid seperti norethisteron itu salah satu jenis obat penunda haid. Itu tidak bisa digunakan oleh setiap wanita. Karena kenapa? Karena wanita itu berbeda-beda. Ada yang memang dia cocok dengan obat tersebut, ada yang tidak cocok dengan obat tersebut. Bisa jadi seorang wanita ini memiliki penyakit bawaan yang membuat dia tidak boleh mengkonsumsi obat tersebut. Jadi pada dasarnya hukumnya boleh, asalkan kita menjamin bisa tidak akan mendatangkan doror bagi kita seorang perempuan dengan rujukan dokter. Yang kedua, ketika perempuan ini sudah menikah, maka harus atas izin suami. Oh iya. Berarti hukumnya boleh. Boleh dengan dua syarat tadi, tidak mendatangkan doror dan atas izin suami. Tapi Syekh Ali Juma juga pernah mengatakan, beliau mengatakan begini, boleh saja tidak ada larangan untuk kita mengkonsumsi obat penunda haid, akan tetapi membiarkan atau tunduk patuh pada ketetapan Allah dengan membiarkan haid itu terjadi, itu lebih baik daripada kita meminum obat penunda haid. Karena kenapa? Karena haid adalah ketetapan Allah bagi banatil Adam. Makanya hadis sabda Nabi ya, qala Rasulullah SAW fil haidi hada amrun katabahullahu ala banati Adam. Jadi haid itu adalah suatu perkara yang sudah Allah tetapkan kepada anak-anak Bani Adam, perempuan-perempuan Bani Adam. Sehingga lebih afdal ketika kita menerima dan tunduk pada ketetapan Allah daripada kita mengubah adat tersebut, kebiasaan haid kita, walaupun pada dasarnya boleh saja. Sehingga dari sini ada beberapa ulama yang memakruhkan mengubah kebiasaan haid di waktu ibadah. Jadi kalau kita mengubah kebiasaan haid kita dengan mengkonsumsi obat-obat penunda haid, sebagian ulama memakruhkan. Dengan alasan kenapa tuh? Karena akan menyelisih ketetapan Allah tadi. Oh iya. Tapi bukan berarti tidak boleh saja. Sehingga sebenarnya apa sih yang ditakuti oleh perempuan-perempuan yang haid? Bukan berarti ketika kita haid di bulan Ramadan pahala kita tuh setengah, bukan. Gitu. Bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan pahala. Maka sejatinya ketakwaan kepada Allah itu bukan hanya sekedar menjalankan perintahnya saja.
Kan ada banyak ibadah juga yang bisa Betul. dilakukan, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ketakwaan, beriman itu tuh apa saja? Beriman itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka sholat, puasa bagi wanita haid itu merupakan larangan, bentuk larangan. Maka ketika kita meninggalkan sholat, meninggalkan puasa ketika sedang haid karena kita mengharapkan atau karena kita takut akan azab Allah, maka di sana kita beribadah. Maka itu kesalahpahaman seorang wanita ketika menganggap, saya masa haid ini gak bisa kejar banyak ibadah, pahala saya jadi kepotong gitu. Bahasanya seperti itu. Nyatanya ini di bulan Ramadan dia greget. Tapi ketika di luar bulan Ramadan, apa respon para wanita ketika haid? Yes, aku alhamdulillah haid. Seperti itu bukan? Nah, sehingga kita tidak bisa membatasi ketakwaan itu, ketaatan itu hanya dengan menjalankan perintah saja, tapi menjauhi segala bentuk larangan yang Allah perintahkan. Sehingga sholat dan puasa itu larangan bagi wanita haid. Terus apa ya lagi? Kalau cara untuk perempuan wanita sendiri ada nggak Ustazah? Kayak bentuk khususnya mengkode puasa yang beda dari laki-laki atau sama aja gitu? Oke. Jadi kode puasa memang perempuan ini akan pasti kode puasa ketika memang dia mengalami haid ya di bulan Ramadan. Ketika dia mengalami haid di bulan Ramadan, mulanya kode itu ada, kita bagi menjadi dua. Kode terhadap ibadah yang kita tinggalkan. Oke? Ada kode karena ibadah yang kita tinggalkan itu karena uzur syar'i. Dan ada qadha karena kita meninggalkan ibadah karena maksiat atau karena sengaja. Nah, adapun ketika kita melaksanakan atau meninggalkan amalan karena uzur syar'i, maka qadhanya bersifat alat tarakhim. Dia boleh ditunda. Tidak wajib untuk disegerakan. Adapun ketika dia meninggalkan kewajiban sehingga diwajibkan qadha, ketika dia meninggalkannya karena landasan maksiat, dia tidak mau puasa karena ya malas, dia tidak mau puasa karena capek. Nah, itu kan bentuk kemaksiatan kepada Allah. Maka dalam hal ini qadhanya bersifat alal fauri, harus bersegera. Ketika dia tidak bersegera, maka berdosa baginya. Nah, adapun ketika tadi puasa ya, kita karena tidak berpuasa karena kita haid, maka ini sebuah uzur syar'i yang sifatnya kita bisa mengqadha. Kita bisa mengqadha puasa tersebut, kita bisa mengqadhanya dan bisa ditunda. Dalam artian kita bisa melaksanakan qadha Ramadan ini dimulai dari Syawal sampai bulan Sya'ban. Bahkan kita tahu hadis dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata apa? Kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Jadi Sayyidah Aisyah pun beliau mengqadha puasanya ketika di bulan Sya'ban. Ketika sebulan sebelum Ramadan. Nah, tapi di sini kita melihat Sayyidah Aisyah menunda qadhanya itu bukan karena rasa malas, bukan karena capek nggak mau atau apa, tapi bisa kita lihat bahwasanya di sini ada keluhuran dari adab istri-istri para nabi. Kenapa Sayyidah Aisyah itu menunda qadha Ramadannya sampai bulan Sya'ban? Karena beliau khawatir ketika Rasulullah meminta Sayyidah Aisyah untuk melayani Rasulullah pada hubungan suami istri, beliau takut menolak Rasulullah. Dia takut menolak Rasulullah. Padahal ketika Sayyidah Aisyah meminta izin kepada Rasulullah, pasti nggak diizinin untuk berpuasa. Pasti. Tapi saking tingginya adab para istri-istri Nabi, mereka tidak mau menolak ajakan suaminya, yaitu ajakan Nabi. Nah, berarti di sini luar biasanya gitu kan Sayyidah Aisyah. Dan beliau akhirnya mengqadha di bulan Sya'ban pun karena Nabi di bulan Sya'ban selalu berpuasa, sehingga kemungkinan
Nabi mengajak atau meminta untuk dilayani di siang hari itu tidak ada. Nah itulah akhirnya dari hadis Sayyidah Aisyah kita bisa melihat bahwasanya boleh saja kita menunda qada Ramadan kita karena uzur syar'i tadi, karena datangnya haid tadi, dengan kita mengqada di akhir bahkan di bulan Sya'ban. Kalau qadanya 1 hari sebelum masuk Ramadan bisa juga. Kalau qadanya itu wajib, maka boleh saja. Tapi kalau dia melaksanakan puasa-puasa sunnah pada 15 hari terakhir di bulan Sya'ban, itu yang akhirnya ulama ada yang khilaf, ada yang tidak membolehkan. Persoalan qada nih saudara. Perempuan kan kadang itu apa ya, saking banyak banget yang ada di pikirannya sampai lupa berapa jumlah puasanya yang udah batal. Itu kalau kita mau mengqada atau mengganti ya saudara, kita ganti sesuai insting kita, kayaknya 8 deh, kayaknya 7, kan biasanya orang kayak 7 sampai 8 hari gitu biasanya kalau nggak ada penyakit. Kita gitu, kita ganti aja sesuai insting kita, atau kita gantinya sebanyak-banyak mungkin sampai nggak terjadi. Oke, maka dalam kasusnya kan berarti dia lupa berapa bilangan hutang untuk dia qada, hutang puasa yang akan dia qada. Maka di sini dia harus mengira-ngira, mendatangkan angka sebanyak mungkin dia berpuasa sampai dia mendapatkan angka teryakin bahwasanya sudah terpenuhi. Misalnya dia ragu antara saya nih kurang 7 atau 8, maka dia mendatangkan angka 8. Dalam artian dia tidak boleh mendatangkan angka 7, karena angka 7 angka yang dia ragu. Oke, begitu. Nah sehingga di sini aku lupa ada di salah satu hasyir ya disebutkan bahwasanya annahu ya'khudhu bil yakin fama tayaqqana anhu fama tayaqqana min siyamil ayyami fa ajza. Maka dia mengambil angka yang dia yakin di sana. Maka ketika dia berpuasa di angka yang yakin itu, maka puasanya sah. Begitu. Oh, jadi kayak ya kita ganti aja di angka yang gak ragu gitu. Betul, kita mendatangkan angka sebanyak-banyaknya, yang dimana angka itu tuh kita keraguan itu sudah hilang dalam diri kita. Kita udah yakin betul bahwasannya angka tersebut sudah cukup. Itu teman-teman. Masih persoalan qada nih. Jadi kan biasa saking wanita tuh, apalagi wanita karir ya. Amin. Kita tuh saking sibuknya setahun, kayak qada sebelum tahun Ramadan sebelumnya tuh belum keganti sudah. Terus datang Ramadan lagi. Itu misalnya 3 nih yang belum diganti. Itu qadanya gimana saudara? Aku pernah baca nih di FYP TikTok, katanya kalau tahun kemarin belum diganti, nanti utangnya double. Misalnya 3 jadi 6 nanti digantinya. Nah, itu benar atau? Nah, di sini sebenarnya ada yang kurang tepat saja. Jadi ketika misalnya kita memiliki hutang puasa di tahun 2024, ya kan? Ya. Di tahun kemarin 2024, kita memiliki hutang 3 hari. Iya. Kemudian kita nggak sempat akhirnya mengqada puasa tersebut sampai masuk ke Ramadan berikutnya, yaitu Ramadan di tahun 2025. Kita bagi menjadi 2 keadaan. Keadaan pertama, ketika sebenarnya dia mampu untuk mengqada, dia mampu, dia tidak ada sakit, dia tidak ada hamil, dia tidak sedang menyusui, maka ketika dia mampu tapi dia tidak mendatangkan qada tadi selama setahun penuh, maka kewajiban dia ada 2. Kewajiban pertama, qada itu tetap ada di tanggungan dia, yaitu 3 hari, tidak berlipat. Akan tapi ada tambahan membayar fidyah. Karena dia meninggalkan 3 hari, maka fidyahnya untuk 1 hari itu adalah 1 mud. 1 mud makanan pokok yang diberikan kepada fakir di balad tersebut senilai berapa 1 mud? 1 mud itu senilai 0,75 kg. Berarti kalau 3 0,21 ya? Berapa? Oh, 1 kilo berapa ya? Ya berapa?
0,7. Nanti bisa dihitung sendiri ya. Dihitung sendiri, dibelikannya dalam bentuk beras, bukan dalam bentuk makanan yang sudah jadi seperti wajbah. Oh, iya. Nah, bukan seperti itu. Dia mendatangkan itu kalau memang dia di situ tadi sebenarnya mampu tapi tidak mendatangkan. Apa kaidahnya? Ada lipatan fidyah karena dia mengakhirkan sampai lewat Ramadan berikutnya. Kita kembalikan kepada kaidah fikih, yaitu takarruru al-fidyah bitakarruri as-sinin. Fidyah itu akan terus bertambah dengan bertambahnya tahun. Misalnya sampai 2026 berikutnya kita tidak mengkodok juga hutang yang 2024. Iya. Ya kan? Masuk 2025 kita kena fidyah 3 mud. Sampai 2026 dia tidak juga mengkodok. Maka kewajiban dia membayar fidyah yaitu sebesar 3 mud dikali 2. Jadinya fidyahnya 8 mud. Dan tetap ada kewajiban untuk mengkodok. Sehingga kewajiban mengkodok ini tidak gugur dari zimahnya, dari budak. Oh, jadi yang berlipat ganda ini fidyahnya itu. Fidyahnya karena puasanya. Karena ta'akhur yang dilakukan. Kalau ternyata itu tadi keadaan dia sebenarnya mampu, bagaimana kalau keadaannya dia tidak mampu untuk mendatangkan kodok puasa di tahun itu? Semisal setelah bulan Ramadan dia hamil. Kapan hamilnya? Setelah selesai bulan Ramadan. Dan dia punya hutang karena haid. Tapi dia tidak mampu mendatangkan qadha tadi sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Karena ada sebab uzur syar'i dia tidak mampu. Maka di sini yang diwajibkan bagi dia itu hanya qadha Ramadan saja. Tidak ada kewajiban fidyah bagi dia karena statusnya dia tidak mampu untuk menjalankannya. Gitu. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya utang puasanya belum diganti, yang berlipat ganda itu adalah fidyahnya, bukan puasa gantinya.